Ya, kembali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di materi analisis SWOT, SWOT ya, di mata kuliah kewirausahaan. Ya, singkat saja, seperti teman-teman ketahui yang namanya analisis SWOT ini ya adalah sebuah perencanaan strategis ya. Kalau masuknya di eh, mata kuliah manajemen strategis harusnya juga ngebahas ini gitu ya. Jadi yang namanya eh, hasil evaluasi ya atau sebuah kebijakan nanti ya para stakeholder atau pemegang kepentingan ya baik investor ya ataupun ya pemegang saham ini didetailkan dipresentasikan biasanya di dalam sebuah menu SWOT ini di mana S itu ya strength atau kekuatan, W-nya itu weakness kelemahan, O-nya itu opportunities ya atau peluang, dan T-nya itu adalah threat, ancaman. Nah, ini adalah penentuan tujuan yang spesifik di sini saya sudah tuliskan ya, dari yang namanya spekulasi bisnis atau proyek, dan untuk mengidentifikasi faktor internal juga eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan. Nah, spekulasi bisnis di sini ya, maksudnya apa? Saya sering membicarakan yang namanya bisnis adalah spekulasi ya, untung-untungan ya, tentang sebuah peluang ya, seperti halnya arisan gitu kan atau ngocok dadu gitu kan. Nah, spekulasi di dalam bisnis ya di sini makanya perlu paham sebuah yang namanya konsep, bukan hanya memainkan atau apa ya mempunyai sebuah modal yang besar. Percuma modal besar tapi tidak punya strategi yang bagus gitu. Nah, makanya di sini teman-teman ya ada bedanya ya. Saya bilang lagi, teman-teman menjadi mahasiswa atau mahasiswi ya di kuliahan ini mengerti akan sebuah konsep gitu kan. Atau di video sebelumnya banyak sih sebetulnya strategi atau trik yang disarankan oleh influencer ya atau youtuber ya. Itu banyak sekali, cuman sama ya. Itu dari konsep apa? Ilmiah, teman-teman. Ya. Nah, ini yang harus dipegang ya sama teman-teman sebagai pondasi dasarnya. Oke, balik lagi ke slide ya, slide materi. Oke, jadi SWOT ini ya, di sini teman-teman bisa baca ya, di mana pengaplikasiannya itu adalah bagaimana yang namanya kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Nah, jadi bisnis itu kan berarti kita bisa menganalisis sebuah yang namanya peluang nih teman-teman. Kita bisa kuat itu karena kita sudah menganalisis, oh kenapa kita berbisnis bakso misalnya di daerah ini, karena memang belum ada tukang bakso. Nah, itu ada sebuah strength, kekuatan, karena ada didasari oleh opportunitiesnya atau peluangnya. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Nah, gimana sih caranya? Kelemahannya misalnya modalnya kecil ya, tetapi karena kekuatan itu tadi ada ya pasti spekulasi bisnis ini bisa berjalan gitu. Terus selanjutnya bagaimana yang namanya kekuatan ini harus bisa ya, mampu menghadapi yang namanya threat atau ancaman yang ada. Nah, terakhir adalah bagaimana cara mengatasi si weakness ini atau kelemahan ini yang mampu membuat ancaman. Nah, itu maksudnya SWOT ini ya. Jadi analisis SWOT ini ya kalau menurut saya memang general sekali, umum sekali, tetapi ya ini harus lebih dihatamkan lagi sama teman-teman ya. Kalau ingin mau menciptakan produk baru dalam berkegiatan wirausaha. Nah, seperti sini ya, ada gambar. Ini umum sekali, teman-teman bisa googling juga. Ya, jadi analisis SWOT ini ya, ada yang disebut dengan strength weakness ini ada di bagian internal origin ya, ada di eh, dalam faktor internal ya. Nah, kalau di faktor eksternalnya luarnya itu tadi opportunity dan threat-nya. Jadi kalau kita berbicara faktor internal ya, jadi ini akan biasanya berkenaan dengan kondisi keuangan kalau secara internal. Terus SDM biasanya ya.
terus masalah internal lainnya ya. Intinya yang ada di dalam ya. Karena seperti halnya gini ya, kita tahu kekuatan kita dan kita juga pasti ya secara individu tahu kelemahan kita apa. Ibarat seperti kayak gitu ya. Nah, kalau di faktor eksternal ya, kalau misalnya di dalam kegiatan ekonomi ini, kalau saya sederhanakan menjadi PSTEL. P-nya itu politik, E-nya ekonomi, S-nya sosial, T-nya teknologi, 5 environment atau lingkungan, dan keenamnya itu adalah aturan atau legal atau hukumnya, kebijakan ya. Jadi sebelum menjalankan wirausaha ya secara konsep kakunya ya begini teman-teman ya, dari konsepnya ya, dari referensi berbagai macam buku ya, mau manajemen pemasaran gitu ya, pasti teman-teman udah diajarkan kan ya sama dosennya. Nah, jadi yang namanya faktor internal dan eksternal ini kalau diuraikan ini sebetulnya banyak teman-teman, ini hanya sebagian uh, umumnya saja gitu. Jadi yang namanya aspek bisnis ya, itu sebetulnya sangat luas sekali. Makanya kan seperti halnya kadang suka ada yang salah kaprah, maksudnya seperti muamalah gitu ya. Muamalah ini kadang orang yang baru mengenal ya seperti halnya, oh muamalah teh tentang perbankan syariah gitu. Sebetulnya kan muamalah itu luas sekali cakupannya ya. Hablum minanas itu ya manusia dengan manusia itu ya sangat luas sekali ya. Sebetulnya kalau di fikih muamalah. Nah, itu giliran dosen fikih muamalah yang nerangin ya. Silakan kalau teman-teman ada menanyakan untuk itu ya ke dosen fikih muamalahnya. Ya, oke. Nah, ya ini seperti yang teman-teman ketahui ya, strength atau kekuatan itu ya silahkanlah teman-teman cari, banyak ya pengertian dari kekuatan atau strength-nya dari SWOT ini. Itu ya kekuatan internal dari organisasi atau dari desain programnya itu ya, bisa masalah kemasan, terus bisa nanti ke masalah ada apa ya, uh, unique sellingnya misalnya seperti delivery order gitu ya, terus lokasinya strategis gitu ya, atau konsistensi dan inovasi ya, atau dari segi fashionnya kalau misalnya jualan ya fashion gitu ya. Oke, terus yang kedua kelemahan weakness yaitu ya sama ya, ini yang tidak dimiliki secara internal baik dari bisnis secara individu atau organisasi atau perusahaan ya. Nah, kelemahan ini biasanya ya berkenaan dengan produknya ya satu jenis, terus tokonya cuma ada di misalnya di Cipadung aja gitu ya, terus harganya mungkin ya tidak bisa dipainkan karena memang ini tadi ya produknya hanya satu jenis, terus tokonya hanya satu gitu ya. Oke, selanjutnya yang namanya peluang. Nah, ini adalah faktor eksternal teman-teman. Faktor eksternal, yang namanya faktor eksternal ya, peluang ini ya intinya kalau teman-teman pernah dijelaskan ya di mata kuliah manajemen sumber daya manusia atau lagi dijelaskan, itu ada yang disebut dengan berpikir secara induktif dan deduktif, umum ke khusus, khusus ke umum. Itu sangat membantu menurut saya. Jadi needs ya, needs kebutuhan ini bisa dikaitkan dengan yang namanya dorongan seseorang atau motivasi secara internal dan eksternal seperti halnya gitu. Nah, berbisnis juga sama, ketika melihat sebuah peluang pasti orang akan mengeluarkan idenya, atau misalnya oh aku ada ide nih, gimana kalau misalnya di sini bisnis A, karena belum ada, seperti itu. Atau dulu ya ketika transisi dari IAIN ke UIN, yang namanya fotokopian itu masih jarang teman-teman ya, dan itu adalah salah satunya gitu ya di belakang kampus tuh, dibaca situasinya oleh teman-teman juga saya yang di sana, dan menghasilkan sebuah ya rezeki lah gitu ya, prospek
bisnis. Itu ya peluangnya di situ. Karena apa? Ada UIN, kekuatannya gitu. Maksudnya apa? Secara lokasinya, ya, kekuatannya. Tapi ya di saat ini ya kasihan ya rekan-rekan yang berbisnis jasa di bidang fotokopi gitu ya. Itu sekarang lagi bukan lagi ya, maksudnya sudah mempertanyakan. Tapi mudah-mudahan dengan regulasi kebijakan yang kemarin ya dari Kemenag dan Kemendikbud juga kementerian lainnya, bahwa semester genap nanti kita bisa bertemu tatap muka ya, mudah-mudahan ya, eh, selalu disehatkan dan ya kita ikuti sesuai aturannya. Oke, yang terakhir ada yang namanya threat. Ya, sorry, ini harusnya 4 ya. Ancaman. Nah, ini tadi ya, ketika kita berbicara tentang sebuah ancaman ya, kita harus respon gitu teman-teman, harusnya ya. Makanya tadi ya, saya bilang yang namanya SWOT ini bisa juga diaplikasikan ke diri kita pribadi sebagai individu. Jadi teman-teman sudah bisa mengimajinasikan ya, yang namanya SWOT ini adalah sebuah analisis umum, tetapi saran dari saya tadi ya harus lebih hafal, lebih hatam lagi gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang punya passion ingin jadi seorang wirausahawan atau pengusaha gitu. Jadi harus bisa menganalisis teman-teman. Karena untuk apa? Untuk bisa ngeprediksi. Di video sebelumnya kan saya bilang ada sebuah teori dari Schumpeter dan Kondratif di mana bisa memprediksi pada tahun ini keadaannya apa, bagaimana. Dan terlebih bisa membuat sebuah kebijakan atau mengatur. Nah, lebaynya seperti kayak gitu. Ya. Nah, ini saya contohkan ya teman-teman. Misalnya analisis SWOT dalam atau pada usaha makanan bakso. Maksudnya apa? Ya, saya contohkan bakso. Ini lebih umumnya ya. Bakso ini. Bakso ini ya, kita analisis internal produk ya. Kekuatan bakso itu apa? Ya, ini yang namanya bakso ini sudah dikenal oleh masyarakat kita ya secara umum. Di samping harganya murah, bakso juga biasanya bebas akan bahan pengawet. Nah, itu yang lebih pentingnya karena pembuatannya dilakukan 1 hari sekali langsung dijual. Bagusnya begitu. Nah, kekuatannya lagi apa? Sudah banyak tempat penjualan bakso dengan menggunakan konsep tempat nongkrong anak muda. Ya, kalau dulu kan simang ditanggung tuh. Kalau zaman saya tuh, atau ya, kalau di teman-teman pakai pentungan tok 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 gitu kan ya. Selain bakso cuanki ya. Nah, sekarang itu sudah apa? Ya, ada yang namanya tadi ya inovasi. Ya, ada yang namanya sebuah temuan bagaimana caranya mengemas gitu kan. Menjual bakso ini jadi sebuah kekuatan gitu. Seperti halnya bakso bujangan gitu kan ya. Atau bakso Malang Enggal yang ada di Burangrang kalau di Kota Bandung ya. Jadi yang namanya kekuatan ini ya itu tadi ya, ketika yang namanya wirausaha ini ya penemuan ide baru gitu. Proses imitasi maksudnya bukan kita niron ya, tapi yang namanya imitasi itu tadi ya akan terus berlanjut. Nah, seperti halnya apa? Ada fasilitas wifi, pembayaran dengan cashless ya. Maksudnya cashless ini ya tidak tunai gitu ya, bisa menggunakan promo-promo seperti pakai OVO gitu kan ya. Gitu. Kalau pakai OVO dapat diskon, harganya dikurangin sekian itu kan. Nah, itu bisa jadi sebuah kekuatan, teman-teman ya. Atau misalnya seperti promosi ya seperti buy one get one gitu kan, pakai voucher. Nah, ini sekarang sudah diaplikasikan ya. Jadi yang namanya bakso sudah ada modernisasinya gitu. Kalau dulu cuman ditanggung ada gerobaknya, sekarang kan ya namanya bakso sudah seperti ya konsep kafe gitu. Oke, selanjutnya weakness atau kelemahan. Nah, di sini
banyak pesaing usaha makanan bakso, ya tentunya ya ini akan menjadi sebuah kelemahannya, karena bakso itu tadi ya makanan yang merayap gitu. Terus kedua, kurangi kemampuan membuat bakso yang disukai banyak orang. Sempat ada kan yang namanya bakso apa, bentuknya bukan bulat ya, seperti tahu. Tahu nggak kotak tapi ada tahu bulat. Bakso juga ada yang bentuknya kotak gitu, dan isinya juga dimacam-macamin, ada yang sebut bakso beranak lah gitu kan. Di dalamnya ada bakso lagi, baksonya punya anak gitu. Nah, ini juga harus menjadi sebuah inovasi ya. Kelemahan ini juga harus ditangkap buat teman-teman yang ingin berwirausaha gitu. Terus biasanya ya yang namanya weakness atau kelemahan ini berkenaan dengan modal ya. Biasanya ya modal untuk mulai usaha itu masih kurang. Nah, dilanjut lagi. Tadi ada faktor internal ya, strength weakness. Nah, di sini ada faktor eksternal, yaitu ada opportunity dan threat atau ancaman dari bakso ini. Nah, peluangnya itu tadi ya, kita kan bisa ngelihat nih dari strength-nya, ya, makanan merakyat. Ya. Nah, kalau kata saya bilang tadi, ya, ketika bentuk bakso misalnya nggak bulat jadi kotak, atau misalnya ada bentuk baksonya jadi segitiga, atau bahkan bentuknya seperti hati love, atau isinya gitu ada bakso duren. Nah, ini bisa jadi sebuah peluang teman-teman ya, ini bisa jadi kesempatan besar menguasai pasar gitu. Nah, terus yang namanya tempat bakso juga sekarang kan udah didesain tuh secara place-nya supaya lebih nyaman, lebih bersih ya. Kadang ya untuk nongkrong gitu kan, niatnya untuk eksistensi teman-teman supaya banyak datang ke tempat ya tadi jualan bakso, makanya pasang wifi gitu kan, karena kan identik sekali ya generasi teman-teman itu adalah generasi ya milenial. Kalau nggak ada wifi ya nggak ada apa, nggak rame gitu, nggak main nih. Nah, jadi eh, yang namanya peluang sudah bisa lah mungkin sama teman-teman diimajinasikan di mana bisa menangkap eh, yang hal yang belum ada harus diadakan gitu. Ya, oke. Selanjutnya trade atau ancaman. Ya. Kalau misalnya orang yang pasang wifi ya ini ya kadang itu suka jadi gangguan jaringan. Ya. Nah, terus misalnya ancamannya ini ya bisa bisa dari bahan baku yang meningkat gitu kan. Itu menjadikan harga bakso juga semakin mahal ya. Dan ya ini tadi ya sama halnya seperti kelemahan atau weakness. Ini banyak 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 pesaing. Jadi yang tadi saya bilang di video sebelumnya yang namanya invention, penemuan baru, new invention, baik dari segi pemasaran, baik dari segi pengemasan, baik dari segi kata-kata atau jenis promosi. Ini harus sama teman-teman ulik supaya apa? Eksis, supaya bertahan. Gitu. Karena apa? Yang namanya wirausaha atau jadi pengusaha ini ya di situasi saat ini, di zaman apa bukan di zaman sekarang ya, di keadaan saat ini ya membutuhkan eh, kreativitas gitu. Jadi nanti kalau saya akan terangkan ya di dalam sebuah konsepsi bisnis itu ada yang disebut dengan blue ocean dan red ocean. Apa itu blue ocean dan red ocean? Kalau misalnya mengakulturasikan kedua-duanya disebut dengan inovasi atau invention, penemuan ide kreatif baru menciptakan merah sama biru kalau disatuin jadi warna apa? Purple atau ungu. Jadi purple ocean. Nah, itu sama dengan Gojek. Ya. Gojek itu purple ocean. Ya. Nah, makanya eh, apa ya? Out of the box, open mind dan berpikir ilmiah ini sangat diperlukan ya teman-teman ya. Seperti tadi saya di awal bilang, banyak sekali sebetulnya strategi yang sudah dikasih tahu oleh influencer baik di YouTube ataupun di seminar manapun itu, tetapi kan tidak
tidak semuanya berhasil ya. Karena yang namanya motivasi itu harus dari diri sendiri secara internal. Nah, dan juga yang namanya keilmuan itu juga penting. Nah, ini juga harus menjadi fondasi bagi teman-teman sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Begitu. Ya. Dimana sebetulnya sudah diajarkan ya, atau diingatkan kembali oleh saya. Jadi eh, bentuk nanti pengemasan di luar sana itu nanti gimana kreativitas teman-teman ya. Kalau misalnya ingin lagi membuat gitu misalnya teman-teman ingin jadi youtuber membuat yang namanya strategi pemasaran atau analisis SWOT, silakan sama teman-teman diulik lagi dengan cara pengemasan yang begitu menarik sehingga menjadi diferensiasi. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah peluang ya, dimana teman-teman bisa jadi sebuah influencer, jadi seorang influencer atau motivator. Begitu. Ya. Nah, sekian teman-teman eh, tentang analisis SWOT. Saya harap dari penjelasan yang sederhana dan simpel ini mudah-mudahan teman-teman masih penasaran ya. Dan maaf masih banyak kekurangan dan mungkin juga banyak kesalahan dari saya. Karena orang yang menghauskan ilmu itu ya bagus, tapi harus balance ya. Maksudnya eh, ya itu tadi ya, diilmiahkan dan dibuktikan untuk apa? Untuk kita lebih beriman dan juga bertakwa pada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.